Ini kurang tati tayang. Cantik, seksy, bohai, gampang banget berkorban soal agama tuh orang itu. Gue di calling lagi gitu kan. Gimana sih kehidupan di penjara tuh menurut lo gimana? Ini kita di tengah kota Jakarta loh, jantung kota Jakarta. Tapi kita kayak bener-bener diumpetin gitu. Ya, nasi cadong lah namanya. Tang itu paling cuma sebesar jari kelingking doang. Mencekam sih enggak, cuman gue bawaannya tuh ngeliat penjara tuh sedih aja gitu. Kalau misalnya mungkin gak sih Chris lo balikan lagi? No komen soal itu. Komen aja lah gue. Ya. Karena bisa dilihat dari ekspresinya ya masih saya. Enggak sih. Biarpun udah banyak, soalnya gue lihat udah banyak banget nih cewek yang singgah, tapi kayaknya sih hatinya dia dan seleranya dia itu tetap di sana gitu. Kalau gue lihat sih Chris. Kayaknya. Tapi kan nggak tahu ya kan, namanya juga hati mah dalam banget, lebih dari lautan kan, nggak tahu juga gitu. Jadi itu ya Chris ya. Lanjut ya. Kak Chris, emang tipe ceweknya tuh seperti apa sih? Ya, aduh, kalau tanya soal tipe. Gimana sih tipenya? Aduh, sekarang mah udah nambah umur mah udah nggak yang berpatokan ke physically banget, Iya, sama sih. Kayaknya lebih ke personality aja deh. Yang terpenting dia itu ya mensupport apa yang gue suka. Ya bikin gue nyaman aja. Pokoknya bikin gue nggak ngeliat cewek lain tuh udah oke banget lah. Karena gue termasuk yang ganjen guys. Emang itu gue lakuin. Dia mah kambing dibedakin aja. Nggak gitu. Cuman intinya gue kalau ngeliat cewek cantik tuh doyan parah. Ya, jadi pacar lo harus cantik dong berarti. Iya, kurang lebih nggak juga sih. Cantik. Cantik, seksy, bohai, terus putih nih ya. Kalau secara fisiknya gue tau nih. Terus pokoknya putih guys. Ya, pokoknya lihat aja mantan dia. Itu kayak gitu. Dia kayak gitu maunya. Ya kan? Tapi entah kenapa cewek-cewek yang pada singgah ya biasanya. Lalat. Ya, yang singgah di hidup gue tuh gak bisa bertahan lebih dari 6 bulan deh. Paling top itu 3 bulan. Nggak ngerti gue, gak bisa bertahan lama terus gitu. Lo udah kayak research diri lo sendiri, kira-kira apa yang buat mereka jauh gitu? Apa yang buat mereka tuh mundur dari lo atau apa? Oh, biasanya gue yang gak bener. Gue yang ghosting gitu. Emang belum siap aja ya Chris buat serius. Kalau suruh ngomongin masalah hati mah bisa dibilang gue masih abstrak. Iya. Tapi kalau mau ngomongin soal yang lain gue mungkin bisa langsung ke poinnya. Iya. Dan yang paling penting juga mungkin Chris satu agama kali ya Chris ya. Karena beda agama nggak bisa ya? Ya kalau di Indonesia ini bisa menikah beda agama sih, gue fine aja sih sebenarnya. Jadi agama. Apa mungkin gue nikah di luar negeri dulu kali ya? Udah bisa kok Chris sekarang kalau nggak salah beda agama. Nikah di luar negeri dulu terus baru balik ke sini ya buat hidup bersama. Dan asal biasanya nih yang wanitanya, pihak keluarga wanitanya yang suka ribet. Iya sih biasanya kayak gitu ya Chris. Karena mungkin dalam satu pernikahan sebenarnya penting untuk satu visi misi di dalam apalagi agama gitu kan. Mungkin beda agama pun nggak apa-apa gitu. Kalau emang lu saling cinta gimana dong? Pengen banget gue kayak gitu, beda agama nggak apa-apa deh. Atau enggak gue ngalah dulu deh, misalnya gue ngalah nikah sesuai dengan keyakinan dia gitu. Tapi lo pindah lagi. Ntar pas sudah menjalani pernikahan, pas sudah menjalani kehidupan sehari-hari, ya kita mulai masing-masing. Iya, tapi emang nih si Chris ini orangnya gampang banget berkorban soal agama tuh. Orangnya itu kenapa gitu loh. Gue bingung kayak misalnya tadi kan lo dengan lo bilang gitu, tapi sebelumnya lo pernah melakukan hal itu juga kan. Kalau kata Bapak Gus Dur, ya, yang penting mah kita punya sifat baik gitu, nggak syirik, terus orangnya saling membantu atau nggak ringan tangan. Orang-orang juga nggak akan tanya agama lu apa. Betul sih. Jadi gue lebih mengutamakan bagaimana sikap-sikap kita tuh kepada masyarakat, kepada teman-teman, gimana cara kita punya kosakata, apakah sering menyakitkan perasaan orang apa enggak gitu. Iya. Kalau aku sih itu yang lebih penting. Tapi benar sih, gue setuju juga sih, memang benar. Tapi gue nggak membenarkan juga apa yang dia lakuin kayak misalnya pindah-pindah agama itu benar enggak. Cuman emang alasan dia menurut gue itu make sense dan gue juga tangkap itu. Jadi semua agama emang ngajarin kebaikan, benar banget kayak Islam, Kristen semuanya ngajarin kebaikan kok. Coba mungkin kalau orang Islam baca Alkitab itu isinya bagus-bagus semua. Dan coba orang Kristen baca di Al-Quran arti-artinya itu juga isinya bagus-bagus banget. Jadi emang semuanya ngajarin kebaikan dan as long as kita
nggak nyakitin orang lain, nggak ngebunuh orang, nggak nyolong, nggak apa, ya apapun agama lo ya berarti lo orang baik gitu loh. Orang baik nggak hanya nilai dari agamanya kan, ya gue setuju sih kalau soal itu. Bukannya menyepelekan keyakinan, itu kan hanya untuk sekedar aku sebagai seorang laki-laki harus mengalah kepada seorang wanita gitu doang. Yang gue suka tuh dia emang orangnya mengalah sih. Jadi kalau misalnya dari pihak keluarga wanitanya gue harus mengikuti pernikahan Islam, tapi dia harus tahu ya bahwa hati gue Nasrani nih. Tapi kita udah minta ini besar hati lo aja iya, nggak apa-apa. Iya, oke sih ya. Win-win solution gitu deh kayaknya yang terbaik kan. Iya, tapi itu menurut gue itu pengorbanan yang cukup keren banget juga loh. Maksudnya kayak berkorban agama gitu, biarpun emang daripada yang seiman, gue pernah dapet yang Kristen juga, nggak bener. Jadi percuma kan ya? Iya, nggak bener. Gue sampai aduh kecewa sih. 2 kali dapet yang Kristen. Wah, kalau dibilang soal cantik semua cantik banget, parah kayaknya. By the way, mantannya kita pernah mantanan. Ngerti gak sih? Iya benar. Iya. Ada yang artis, ada juga bukan yang artis gitu ya. Sama juga. Apa sih? Gak jelas. Walaupun dia seiman sama aku nih, Iya. gak jelas. Malah justru yang menunjukkan kejelasan suatu hubungan tuh malah yang beda keyakinan semua. Gitu yang Islam agamanya gitu ya. Dan di situ kan aku jadi dilema ya. Waduh, beda agama lagi. Ini gimana dong? Ya jadinya ya gitu deh, masih belum bisa ke jenjang yang lebih serius lah. Masih belum bisa, makanya nanti dulu deh. Makanya sabar ya Chris. Tapi emang dia orangnya sabar dan yang gue suka dia mengalah gitu tipe-tipenya. Semoga lo mendapatkan apa yang baik lah buat lo yang terbaik ya. Doain gue yang baik juga dong, jangan doain keputus mulu. Insya Allah. Anjir. Oke, dari tadi kita ngobrol kan sedih-sedih mulu dan kita harus kasih semangat juga buat Chris. Tapi emang gue tuh kalau ngobrol sama Chris kenapa enaknya tuh kenapa? Maksudnya kayak kita tuh satu frekuensi. Iya nggak sih, lo merasa gitu nggak sih? Lo merasa nggak enak nggak sih ngobrol sama gue? Ya karena lu tuh kan sebaya sama adek gue tuh yang paling kecil ya kan. Sedangkan orang kan kalau ngobrol sama gue juga banyak gitu. Oh. Sama ya. Jadi gue tuh kayak adek lu. Kurang lebih kamu sama si orang itu sama lah. Jadi adiknya dia itu seumuran aku, terus zodiaknya juga sama aku. Jadi kayak aku kalau punya pacar ataupun kalau punya teman cowok tuh selalu lebih tua dari aku 10 tahun atau lebih, dan aku pasti ngomongnya nyambung dan dia beda sama aku berapa? Ya. 9. Jadi kayak ya pasti nyambung juga ngobrolnya, jadi udah enak lah gitu kalau ngobrol. Dan FYS setiap aku punya pacar tuh pasti pacar aku tuh cemburu sama dia. Nggak tahu kenapa, padahal kita juga nggak ada apa-apa, cuman emang karena emang deket aja Nggak kamu cari tahu gitu kenapa pada cemburu ya? Karena lu ganjen aja sih. Mungkin takut gue diganjenin atau gimana. Padahal gue udah kayak udah biasa aja gitu ya Chris ya, kayak ngeliat lo juga udah ya sama lah, mungkin lo juga ngeliat gue kayak apaan sih gitu kan. Udah, kenapa berdarah? Enggak, ini kuku gue emang begini gue orangnya. Ini kurang tati tayang. Tolong diberikan kasih sayang. Tolong ini kasih calep dong. Ini gue gila. Ya udah, sekarang pertanyaannya moving lagi Chris, balik lagi deh ke uang kaget nih. Kita tuh orang yang salah satu orang yang sangat peduli sama program kita pas pada waktu itu. Nah, makanya pas semuanya sudah dirombak, kita sebenarnya agak menyayangkan ya Chris. Dan kita tuh suka saling berkirim informasi, apalagi dia tuh selalu memantau tayangan YouTube. Kalau gue mendukung gitu apa yang ada sekarang. Jadi ini untuk pemirsa yang di rumah juga, walaupun uang kaget bukan aku sebagai pembawa acaranya, ya aku tetap menonton acara itu karena memang udah ngena di hati banget gitu. Sampai banyak kerjaan yang masuk itu pun, kan kita sempat break dulu beberapa bulan kan. Itu ada kerjaan yang masuk pun gue tolak karena gue nggak mau bentrok gitu. Gue tuh nggak mau rempong untuk masalah jadwal. Secara kita kan syuting dari jam 9 pagi bisa sampai jam 6 sore. Itu udah paling the best banget. Bahkan kita pernah juga sampai malam jam 8 sampai jam 9 itu juga pernah, tapi itu nggak sering gitu kan. Iya. Nah, karena gue nggak mau kayak artis-artis lain tuh yang pakai patwal, kan males banget deh. Kerja sampai gitu banget gitu, kayak ngejar setoran banget. Aku cukup punya kerjaan tuh 1 aja. Tapi nominalnya sesuai dan gue happy gitu loh. Karena gue maunya habis kerja itu juga ada waktu buat gue sendiri, ada waktu gue buat main game gitu loh. Jadi gue tuh nggak dibudakin sama kerjaan. Kan banyak tuh artis yang kayak gitu kan. Iya. Muncak. Tapi emang bedanya kita tuh agak di situ deh. Soalnya dia tuh orangnya masih tetap mikirin me time di samping kesibukannya dia. Kalau gue bisa sibuk tanpa libur, gue mau. Kayak misal kayak
ya Allah gue ambil berdoa, ya Allah belikanlah aku kesibukan yang sangat-sangat sibuk sampai gue nggak ada libur. Gue suka berdoa gitu loh, Chris. Kayak gue sering berdoa gitu, bahkan gue pengen banget punya kerjaan yang sehari ada beberapa kerjaan. Kayak Arafi tuh gue pengen banget tuh anjir, kayak maksudnya kayak punya kerjaan yang banyak banget gitu. Cuman lo pasti kan tetap mikirin itu ntar impactnya kamu jadi capek banget, terus muka jadi lebih cenderung cepet tua. Itu nggak bagus Apa ngeliat muka gue langsung? Langsung ngeliatin muka gue dia. Nggak, lo perhatiin deh artis-artis lain yang jobnya banyak, lebih kelihatan capeknya kan. Oke, kita balik lagi yang tadi ya, topik yang barusan itu. Ya karena aku kan memantau gitu, aku memantau uang kaget yang baru ini bagaimana berjalannya. Ini sih sebenarnya udah lari dari sosok Pak Helmi di saat awal. Ya sosok Pak Helmi itu kan pakai brewok, pakai topi, dan itu kacamata juga kacamata John Lennon. Kalau ini nih udah bilang kacamata gaya, nggak pakai topi, nggak pakai brewok juga. Ini menurut gue ini udah lari dari karakter yang udah dibangun dari tahun 2003 gitu loh, sampai kita muncul kan masih dipertahankan. Itu sih yang gue lihat ya sekarang. Udah itu masalah apa sih, berbau-bau kemewahan nih, pakai mobil gerbeknya gitu. Pak, tolong dipalang, sini, palang, Pak. Kalau kita kan dulu kan jalan kaki ya. Benar dengan Bapak Kenan? Ya, betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Mohon maaf untuk seluruh penumpangnya turun dulu, Ibu. Jalan kaki, dia pakai mobil, ini juga termasuk lari karena dulu pun gue pernah kasih ide itu. Iya, lo pernah, gue ingat banget. Produser yang pertama sampai produser yang kedua, bahkan sampai ke direkturnya pun, CEO ya. Ya, CEO-nya dari pihak ANP pun juga gue sempat kasih masukan gitu. Gue kasih masukan, ini opening Mr. Money ini coba deh pakai mobil, kan kebetulan ini mobil gue kan memadai gitu loh. Kenapa nggak dimanfaatkan? Itu pun juga di reject. Baru sekarang diterapkan seperti itu kan. Terus timekeeper, gue udah bilang timekeeper sesekali panggil artis jadi timekeeper. Sekali-sekali aja. Sekali-sekali ya, tetap lu lah yang utama lah. Iya kan lah. gitu. Kayak pas spesial aja, kayak ulang tahun atau enggak event-event tertentu lah gitu. Gak pernah diturutin karena gak akan pernah mau, Chris. Artis yang kayak gimana juga gak akan mau panas-panasan kayak gitu. Tapi pada sekarang waktu udah itu ada. Ya kalau sekarang kadang udah ngelihat gue udah ngelihat keberhasilan yang dulu kali ya, jadi mau. Jadi benar, sekarang udah ada artis yang mau gitu jadi bintang tamu ya kan. Itu Dira Candy termasuk gitu. Itu juga pernah kita kasih ide juga, itu ditolak mentah-mentah di saat dulu ya kan. Terus apa lagi ya? Karena kan ide itu kan buat kebaikan program ya sebenarnya dulu, cuman mungkin dulu beda Chris sama sekarang kan. Ajudan. Ya mohon maaf, kan ajudan kan mesti maco gitu ya. Maco, badan strek. Dan ini kebetulan ajudan yang gue tonton itu pacarnya si Irma Darmawangsa. Siapa Irfan ya. Udah ganti sekarang? Oh, udah ganti. Gak tau kenapa. Ya kalau dulu sih gue ngeliat, ya karena gue kenal sama Irfannya juga gitu kan. Ya itu udah lari dari track dia juga itu. Tapi kan dia juga badannya itu, dia workout juga nggak sih? Nggak tahu ya. Terus apa lagi yang mau gue bahas itu? Yang pertama tadi, sosok Mr. Money-nya udah hilang. Jadinya seakan-akan tuh artis yang bagi-bagi duit gitu. Apalagi kalau kita lihat dari promo-promo yang diposting di Instagram itu kayaknya ibu-ibu terbuai dengan kegantengan Mr. M. Apa itu? Itu promo nggak lucu. Nggak, kalau gue sih lucu aja. Strategi marketnya mereka sekarang beda sama dulu kali. Iya kali ya. Iya kan. Ya pokoknya itulah ya yang mau kita share kepada penonton yang di rumah, perbedaan uang kaget yang di saat kita sama saat yang sekarang tuh ya demikianlah, kurang lebih itu yang bisa mungkin kalian nilai sendiri gitu. Iya, new generation lah istilahnya ya. Berarti itu istilahnya generasi terbaru setelah kita. Tapi FYI gue kan pernah cerita, gue pernah cerita sama Chris kayak gue di calling lagi gitu kan. Oh iya. Oh, di calling lagi. Jadi kayak via gue dulu nih kayak, halo Soraya, apa kabar gitu kan. Terus gue bilang kayak, alhamdulillah baik, gue bilang gitu kan. Tadi udah ngubungin manajernya tapi belum dibales. Padahal kata manajer gue baru chat 10 menit yang lalu. Terus langsung ngechat gue kan, iya kira-kira masih berminat nggak ya kalau gabung lagi di Uang Kaget? Terus gue, itu maksudnya awalnya nanya dulu lagi sibuk apa. Gue bilang lagi sibuk ngonten, traveling, sama mau jalan single. Gue bilang gitu. Oh masih minat nggak kalau gabung lagi Uang Kaget?
ya boleh aja sih, cuman coba hubungin aja dulu manajer aku deh, gue bilang gitu. Terus yang kamu rasain, yang kamu nilai dengan adanya penawaran itu kenapa coba? Ada apa gitu? Ya I don't know, ya coba dinilai aja, gue nggak tahu ya, mungkin mereka butuh sosok tambah, ya nggak mungkin ya gue jadi tambahan doang. Iya. Pasti mereka, gue sih merasanya mungkin karena gue bukannya sombong atau gimana, karena mungkin gue merasa gue di sini merasa gue lekat banget aja, karena gue tuh selalu kalau gue punya program gue harus lekat di program itu, apapun kayak misalnya di preman pensiun gue biarpun perannya seorang pembantu, tapi gue alhamdulillah merasa gue dikenal banget di situ. Terus kamu nggak cocok ya peran pembantu itu? Bisa Udah kok, cantik ya bisa, sayang? bisa, dijelek-jelekin bisa. Terus kayak di uang kaget, gue sebagai timekeeper gue lekat banget, semua postingan di Instagram gue dulu pas gue jadi timekeeper tentang timekeeper, konten-kontennya, dan gue appreciate itu, gue nggak pernah malu. Terus pas di beda rumah juga sama gitu, jadi gue selalu kayak gitu sih Chris. Oh, selalu totalitas banget ya? Iya, kalau gue sih nggak tahu karena apa, tapi akhirnya gue bilang kan ke manajer gue jujur gue nggak terlalu mau amat, jadi coba lo approach gue maunya ini poin-poinnya, kalau mereka mau ayo kita jalan bareng lagi, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, bye, mungkin kita belum bisa kerja sama bareng lagi. Tapi ternyata poin-poin yang gue mau itu mereka belum bisa turutin, jadi ya udah kita belum bisa bekerja sama. Benar. Ya pasti ada something lah ya, Ya, ada yang penawaran itu ya. I don't know. Paham. Jadi yang udah mau kulik tadi soal perbedaan yang tadi apa sih, kayak yang dulu dan sekarang Ya, bedanya itu gitu aja sih. Gue juga nggak mau terlalu banyak ini juga, takutnya akan menyinggung lah. Iya. Cuman itu aja, biar kalian yang di rumah tuh paham gitu perbedaan di generasi kita sama yang saat ini bagaimana. Sebenarnya nggak usah kita explain juga, kalian pasti udah bisa bedain, bisa ngeliat, dan ya udah, itu program bagus banget, gue cinta banget sama program itu. Jadi biarpun gue nggak nonton, tapi good luck for you all gitu, buat semua tim, kita doain aja Yang terbaik buat yang terbaik, Kaget karena kita Reborn. kenal semua timnya, semua krunya, kecuali talent yang baru itu kita belum kenal, tapi ya God bless you and good luck aja gitu. Iya. Good luck. Terakhir nih Chris, Ya, terakhir. pesan buat gue. Pesan untuk Soraya ya harus makin dewasa, cepet merit ya, itu kan yang ngomong kan. Cepet merit, katanya dia mau punya anak, karirnya juga makin oke. Semoga semakin bahagia dengan rutinitas travelingnya, ya. Adventure gitu kamu suka banget ya, bersama dengan Yayang Beb. Mudah-mudahan jodohnya Ayang Beb yang sekarang. Ya kalau ya pokoknya didekatkan dengan jodoh yang sebenarnya aja deh. Iya, kalau misalnya maksa. kalau kamu ngerasa jodohnya kamu itu Ayang Beb kamu yang sekarang, mohon sama Tuhan. Doa yang terbaik juga kembali semoga sama buat lo, dan semoga lo juga, pokoknya dia tuh teman terbaik gue, best lah, maksudnya kita selalu ya mudah-mudahan bisa support dalam keadaan suka duka ya Chris ya nggak sih? Ya pokoknya gue sedih banget sih pas waktu itu jenguk dia ke penjara, itu sedih banget sih. Kan nggak ketemu. Ketemu yang kedua. Ini nih buat yang kalau apa sih Chris? Ya ini ruangan tahanan yang kasus pembunuhan itu yang pertama, sama yang itu ruangan tahanan yang bikin keributan gitu, kayak misalnya berantem Buat onar lah ya. buat onar, itu taruhnya di situ yang sempit gitu. Itu cuman boleh keluarnya pasti besok aja. Jadi jam kita keluar main bulu tangkis atau main apapun dia nggak bisa keluar, dan itu sampai sebulan loh dia diem di situ, paling cuman bengong makan tidur, bengong makan tidur, dan itu kan tidurnya kan cuman semen doang kan, kamu lihat sendiri kan. Iya. Dan kamar mandinya juga ya kecil begitu kan, untuk ke situ kan. Kayak apa ya, kok ya maksudnya namanya juga penjara ya, mungkin mana ada yang enak kecuali mungkin lo bisa bayar mahal kali. Tapi kalau lo sendiri merasa gimana sih kehidupan di penjara itu menurut lo gimana? Yang lo sendiri, bukan yang gue lihat atau yang lo alami. Ya membosankan lah, membosankan, tapi harus kita terima gitu. Hari demi hari pergantian itu berasa banget. Itu pagi waktu kasus yang kedua ya, itu kan kita masih di Polda kan. Itu tuh main bulu tangkisnya itu kan kita bisa ngeliat langit. Nah di langit itu tuh ada hotel Ritz Carlton kalau nggak salah. Kita tuh mandangin hotel gitu kan. Terus gue lagi ngomong Kayak norak gitu ya? Enggak, aku ngomong sama temen aku yang sama-sama ngeliat ke atas gitu kan. Ini di hotel bisa ngeliat kita kali ya, kita di penjara gini, gue bilang. Kita tuh kayak terisolasi ya di tengah kota, gue bilang gitu kan. Ini kita di tengah kota Jakarta loh, jantung kota Jakarta. Tapi kita kayak benar-benar diumpetin gitu. Itu yang berasa kayak aneh. Terus
hari Senin sampai hari Jumat itu tuh adalah adalah hari yang paling bikin kita bahagia. Sabtu Minggu tuh buat kita tuh suram banget. Padahal karena nggak ada yang besuk. Iya. Satu nggak ada yang besuk, yang kedua tuh nggak ada. Ya maksudnya namanya besukan kan ada orang luar masuk kan. Itu buat kita tuh hiburan gitu. Apalagi kalau agak cakap nih. ada yang cakep gitu. Dibesuk siapa tuh ya kan? Pas udah kelar besukan kita suka gosip. Cewek mana lagi tuh yang besuk lu gitu. Tapi kalau pas besuk gitu nggak bisa ngapa-ngapain ya? Nggak bisa lah. Ciuman. Gila lu. Emang nggak bisa? Nggak bisa lah. Ditegur lah. Ya ditogornya nggak mungkin di situ. Gitu loh. Nah, ya ditogornya nanti setelah itu. Kan lu pernah di Cipinang juga, Chris? Katanya itu Ya. Cipinang paling nggak enak. Apa nggak sih? Sama aja lah. Mau di Bulak Kapal, mau di Cipinang tuh sama aja. Gue pernah ke Bulak Kapal, gue ke Bulak Kapal pernah, ke Polda pernah. Ketemu sama lu, Bulak Kapal ketemu, Chris. Masa sih yang Iya. Bulak Kapal tuh ya? Yang di Cipinang kamu nggak ada, cuma di Polda doang kan? Ya. Oh, Cipinang deket tuh. Ya udah, nggak ada yang enak lah. Bedanya kalau di Bulak Kapal itu kan kita kalau besok harus pakai baju warna Oranye. biru, Oh, warna biru. Tulisnya di belakang tuh tahanan nomor sekian Iya. gitu. Tapi kalau di Cipinang tuh boleh pakai baju bebas. Bisa boleh pakai baju gini gitu. Bucin. Ya macam-macam deh. Yang penting boleh pakai baju bebas. Makannya apa sih, Chris, di penjara? Ya bisa beli, bisa juga yang gratis. Nggak gratis apa sih? Gratis itu ya nasi cadong lah namanya. Itu isinya ya kayak ikan teri, tempe, kentang. Itu paling cuma sebesar jari kelingking doang. Nasinya ya nggak kenyang lah. Ya paling kalau misalnya kita mau makan lagi kita tanya teman, nasi cadong lu kemakan nggak? Kalau nggak kemakan sini gua makan. Kayak gitu. Kalau mau makan tambahan ya tanya sama temen, nasi cadong lu kemakan nggak? Sini gua makan. Karena itu akan dapat kok pagi, siang, sore, malam tuh akan dapat. Itu jatah ya? Itu Jatah. kita nggak bayar ya? Justru? Nggak bayar. Jadi kita tuh sebenarnya masuk penjara tuh ada biaya-biaya yang harus kita keluarin nggak sih, Chris? Ya paling biaya-biaya ini buat diri kita pribadi Rokok aja, gitu kan ya. rokok, sabun, mandi, Kasur bawa sendiri apa ada? kasur nggak ada, aku mah ditiker aja tidurnya, Gila sih. ditiker terus. Gila, Ya, sabun seorang- mandi, sabun itu apa? Colek. Sabun cuci baju. Oh ya, gitu. deterjen. Deterjen. Iya. Nyuci sendiri? Itu sendiri lah. Nggak ada laundry? Ya elah masuk penjara ada laundry lu gila ya. Anjir. Ya dia juga nggak ada kerjaan lain ya. Nggak ada Iya. HP gitu kan. Nggak ada. TV mah boleh ya nonton ya? Ya ada di ruangan aula. Bareng-bareng. Bareng-bareng itu juga dan itu ada waktunya. Terus gue pernah, Chris, yang pas jenguk lo, gue ngeliat ada mungkin waktu jenguknya udah mau habis ya, ada soal kayaknya lakinya di penjara terus istrinya bawa anak gitu terus kayak lagi pamit sedih gitu mau nangis, anjir gue ngeliatnya gitu kan, karena bokap gue juga kan pernah di penjara kan, jadi gue pas kecil tuh pernah jenguk gitu, jadi gue inget dulu tuh ya Allah sedih banget. Sekarang gue kesini lagi dijenguk temen gue gitu. Iya. Mencekam nggak? Mencekam sih enggak, cuman gue bawaannya tuh ngeliat penjara tuh sedih aja gitu kan, karena sebenarnya benar nggak sih, Chris, orang yang penjara itu nggak bukan berarti orang yang bersalah atau gimana? Yang namanya belum ada putusan hakim tuh namanya belum bersalah, masih praduga tidak bersalah. Tapi udah di penjara. Ya kan di penjara itu cuma untuk menjalani persidangan supaya Nggak kita kemana-mana. itu tidak menghilangkan barang bukti gitu kan. Itu alasannya sih, tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri dan lain-lain. Atau mungkin kasusnya terlalu berat gitu kan. Ya dia mesti diamankan dulu. Iya. Walaupun belum ada putusan hakim ya amankan dulu. Nanti kan bisa dihitung dari masa tahanan yang udah dia jalani. Gitu aja kok. Misalnya dia diketok bersalah sekian nih, tinggal dihitung aja dia udah ditahan dari tanggal berapa. Oh, udah berarti tinggal jalanin Iya, lanjutin sisanya. selanjutnya ya. Iya, gitu doang. Fair kok menurut gue. Fair ya. Nah, pertama lo kasusnya apa dan berapa lama? Kedua kasusnya apa dan berapa lama? Yang pertama kan kasusnya dituduh Palsuan masukin dokumen. dokumen. Itu aku di dalam itu 3 bulan, akhirnya diketok tidak bersalah. Nah yang kedua tuh kasusnya berantem, aku diketoknya 5 bulan. Wow, lebih lama ya. Jadi totalnya tuh aku 8 bulan. Makanya di galeri handphone aku ini tidak ada dokumentasi foto-foto 2019. Nggak ada, karena dari bulan April sampai bulan Desember tuh aku nggak punya dokumentasi soal 2019. Tapi 2019 berarti kelam buat lo dan 2020 kelam juga buat semua orang ya. Iya. Iya kan? Oh, Gila sih. sama sih. Tapi Kamu seberantet begitu. iya, Chris, tapi kan tadi lo bilang pertama lo di penjara 3 bulan dan habis itu ada putusan gak bersalah. Terus kalau udah gak bersalah lo udah di penjara 3 bulan kan kayak gue gak salah anjir, gak betul kemarin gue di penjara. Ya sebenarnya kalau mau di fight bisa. Biar dia juga masuk ya? Enggak, di fight untuk minta pergantian rugi sama negara tuh bisa. Oh, ntar lo dibayar? Iya bisa. Tapi ini kan bukan luar negeri, ini Indonesia gitu.
Kalau di luar negeri udah menahan seseorang dalam jangka waktu 3 bulan, nggak taunya orang ini nggak bersalah, mungkin gue sekarang udah pegang ratusan juta kali. Lumayan ya. Gitu. Karena di luar negeri itu ya lebih fair. Ya, namanya kemerdekaan seseorang itu kan mutlak ya, nggak bisa di tawar-tawar, nggak bisa dikasih harga gitu. Memang udah, itu harus dipertanggungjawabkan sama negara. Tapi Indonesia nggak punya yang kayak gitu. Jadi keren banget itu pengalaman Chris selama di bilangnya apa ya? Sel. Apa sih bilangnya? Francisco. Ya, jadi dia berada di Francisco Francisco selama 8 bulan. 3 bulan pertama dan yang kedua 5 bulan. Yeah. Dan itu pasti menghabiskan banyak tenaga, energi, materi, dan ya pasti ada ruginya juga di lo gitu kan, lo nggak bisa kerja selama itu. Tapi ya mudah-mudahan kehidupan lo kedepannya akan lebih baik lagi ya Chris ya. Jangan lagi cari masalah deh, udah deh. Yang bener-bener aja gitu, cewek yang bener-bener aja dah. Iya benar. Iya kan, gak usah ribut-ribut lagi di klub. Iya. Gak usah bela-bela, ya udahlah gitu, udah yang pasti-pasti aja, hidup lurus-lurus aja ya Chris. Semoga lo sehat selalu dan juga apa ya, makin banyak rezekinya. Amin. Makin lebih menjadi tuan muda. Amin. Dan makasih juga udah mau diundang di konten gue. Sama-sama. Semoga subscriber gue naik ya, kalau nggak naik lo. Bandingin nanti. Dan viewsnya harus banyak. Ya udah guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Yes. Apa yang mau diomongin? Makasih dong. Kita berdua pamit dan thank you banget yang udah nonton dan yang udah nge-share. Sampai ketemu lagi di konten. Gua kaget berikutnya. Di konten sore yang berikutnya. Bye bye.